Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja bukan? Anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis moda transportasi, yaitu yang pertama adalah transportasi darat, ya, yang biasanya berupa truk. Ada dua macam truk, yaitu muatan truk berat dan muatan truk ringan. Kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua, moda transportasi melalui jalur kereta api, railroad transportation. Nah, saat ini kita akan membahas yaitu moda transportasi yang berikutnya adalah air transportation atau transportasi udara. Nah, kalau transportasi darat kemarin itu kita lihat biasanya transportasi darat itu masih dalam satu wilayah daerah atau negara. Demikian pula transportasi menggunakan kereta api itu juga masih melalui atau terjadi dalam satu wilayah negara. Lah, transportasi udara ini dapat melayani angkutan dari negara yang satu ke negara yang lain. Jadi tidak terbatas dalam satu wilayah negara saja, tapi juga bisa dari negara yang satu ke negara yang lain. Transportasi udara. Transportasi udara ini, adanya transportasi udara ini akan memiliki dampak. Yang pertama, dampak perekonomian. Ini jelas. Ya, dengan adanya transportasi udara, maka mengakibatkan hubungan antara aktivitas, ya, produksi dengan konsumsi atau antara produsen dengan konsumen ini dapat dicapai dengan lebih cepat. Kalau dulu kita membeli barang hanya satu wilayah negara karena keterbatasan transportasi, setelah ada transportasi udara kita bisa import, membeli barang dari negara lain. Demikian pula kita dapat menjual ke negara lain atau mengekspor. Nah, ini secara perekonomian ini berkembang. Ini merupakan dampak dari transportasi udara, ya, karena salah satu kelebihan transportasi udara adalah lebih cepat. Jadi kita membeli barang, katakanlah mungkin yang tidak terlalu berat, maka bisa lebih cepat kita dapatkan, kita peroleh atau sampai kepada si pemesan. Dampak yang kedua, sosial kemasyarakatan. Ya, ini menyebabkan interaksi budaya atau sosial terjadi lebih dekat dan cepat. Dengan adanya transportasi udara yang relatif lebih cepat, ya, dalam bidang kesenian kita bisa mendatangkan artis Korea, mendatangkan artis India, yang mendatangkan tokoh dari negara lain. Demikian pula kita juga bisa mengirimkan tokoh seni kita ke negara-negara lain. Misalnya ini yang disebut dengan interaksi budaya atau sosial. Ya, ini sosial kemasyarakatan lebih berkembang dengan cepat. Ya, kita lihat cara berpakaian kita juga sangat dipengaruhi model-model yang ada di luar negeri. Ya. Banyak orang-orang yang bekerja di luar negeri pulangnya bawa oleh-oleh pakaian khas dari negara tersebut. Kemudian dampak transportasi udara yang lainnya adalah dalam bidang politik dan keamanan atau pertahanan. Ya, karena mobilisasi pasukan dan peralatan tempur ini sekarang sudah menggunakan angkutan udara, ya, sehingga semakin cepat. Kalau Anda melihat Amerika itu mengirimkan tentara ke
Pakistan, Afghanistan, ke luar negeri ini dengan cepat karena mereka menggunakan pesawat udara. Ya, ini yang dimaksud dengan politik dan keamanan pertahanan. Kalau di wilayah kita misalkan di Irian sana atau di Papua ini membutuhkan pasukan atau peralatan tempur, maka juga dengan cepat dari Jakarta dikirimkan ke Papua. Ini dampak transportasi udara. Kemudian berikutnya karakteristik dari moda transportasi udara pesawat, yaitu yang pertama karakteristik dari moda transportasi udara adalah kecepatan. Kita tahu bahwa transportasi udara memiliki keunggulan dalam kecepatan. Ya, kalau kita dari Jogja akan ke Jakarta naik mobil itu paling cepat 7 jam, itu aja lewat jalan tol. Tapi kalau kita menggunakan pesawat, kita hanya membutuhkan waktu 1 jam. Ya, ini kecepatannya luar biasa, 7 kali lipat dari lewat darat. Nah, ini karakteristiknya itu kecepatan. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Transportasi udara itu membutuhkan hubungan jaringan moda transportasi lain, dan jumlah moda yang terkait dengan satu transportasi udara ini cukup lumayan. Kalau Anda ke airport, begitu pesawat mendarat, maka banyak sekali kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan penerbangan. Khusus untuk bagasi, ada kendaraan sendiri, khusus kendaraan bagasi. Untuk mengisi bahan bakar, ada khusus kendaraan bahan bakar. Kemudian untuk mendukung, katakanlah untuk kebutuhan makanan atau mungkin minuman selama di pesawat, ada kendaraan sendiri yang mensuplai, mendukung. Penumpang turun dari pesawat apabila jaraknya cukup jauh dengan di dalam bandara, gedung ruang tunggu, maka dia diangkut pakai bus. Ini cukup banyak moda transportasi yang mendukung. Lebih-lebih sekarang dikembangkan bahwa dari bandara menuju kota, karena bandara umumnya letaknya agak luar kota, ini didukung oleh moda transportasi kereta api. Di Kuala Namu itu kalau ke Medan cukup jauh, dia didukung oleh transportasi kereta api, sehingga penumpang yang turun dari pesawat ini kalau akan ke Medan bisa naik kereta api. Di Jakarta, di Yogyakarta ini semua sudah didukung. Jadi sekali lagi, moda transportasi lain yang mendukung moda transportasi udara ini cukup banyak, sehingga cukup lengkap. Ini karakteristik dari moda transportasi udara. Kemudian moda transportasi udara yang ketiga adalah ketergantungan. Ya, kita tahu bahwa dalam operasinya moda udara ini tergantung dengan kondisi cuaca. Apabila cuacanya kurang baik, hujannya sangat deras, ada badai, maka tidak bisa. Ada kebakaran hutan, ada asap, penerbangan dihentikan. Ada gunung meletus, ada erupsi, gunung Merapi, atau gunung Agung di Bali, bandaranya ditutup. Ini yang dimaksud dengan ketergantungan. Kemudian karakteristik yang keempat adalah kapasitas pesawat. Baik dengan transportasi yang lain, kapasitas pesawat ini, ya, kapasitas berat khususnya untuk terbang ini terbatas. Kalau kereta api itu bisa ribuan ton mungkin yang diangkut, karena mereka berjalan melalui relnya terbuat dari besi, ya. Tapi kalau pesawat tidak bisa, terbatas, baik tonasenya
maupun ukurannya. Walaupun sekarang sudah ada pesawat kargo yang cukup besar, yang sangat besar, dari Rusia Antonov itu bisa memuat pesawat yang lebih kecil, kereta api dan lain sebagainya, tapi itu masih terbatas dibandingkan dengan katakanlah transportasi udara, lebih dengan kapal laut yang bisa memuat puluhan ribu kontainer misalnya. Ini kapasitasnya terbatas. Kemudian karakteristik yang keempat, frekuensi. Jumlah perjalanan yang dapat dilakukan pada periode waktu tertentu ini terbatas. Karena yang namanya pesawat terbang ini membutuhkan bandara, tempat untuk landing, serta tempat untuk take off, jalurnya ini satu. Biasanya bergantian. Sehingga ini membutuhkan waktu untuk antri. Berbeda kalau transportasi darat truk, sawayang-wayang berangkat sudah langsung keluar masuk jalan itu bisa. Nah, ini perjalanannya ini tidak tergantung oleh jadwal. Tapi kalau pesawat udara tergantung kapan dia bisa mendarat, kapan dia bisa take off, terbang itu diatur jadwalnya. Ini yang dimaksud dengan frekuensi. Kemudian waktu muat dan penumpang ini juga relatif lama. Kalau kita akan ke Jakarta dari Yogyakarta, pesawatnya itu transportnya hanya 1 jam, bahkan mungkin 45 menit ya. Tetapi proses sebelum kita terbang ini prosesnya cukup lama. Penumpang datang masuk ke dalam bandara, ini dicek tiketnya, dicek KTP-nya dan lain sebagainya, kemudian diperiksa semua barang bawaannya menggunakan alat sensorik yang menyensor semua tubuh dan bawaan barang bawaan kita masuk, tidak langsung ke pesawat, tapi kita tukarkan dulu tiket kita dengan boarding pass untuk mendapatkan tempat duduk. Setelah mendapatkan boarding pass, Anda mendapatkan tempat duduk berapa, nomor berapa, Anda menuju ruang tunggu pesawat. Untuk masuk ke ruang tunggu pesawat, Anda diperiksa lagi, di scan, menggunakan alat sensor badan kita, kemudian bawaan kita semua disensor, kita baru boleh masuk ke ruang tunggu. Nah, nanti naiknya ke pesawat, kita tunggu setelah pesawat itu siap, penumpang baru dipersilahkan naik ke pesawat ini yang waktu lamanya. Jadi naik pesawatnya hanya 1 jam, tapi persiapannya juga sekitar 1 jam. Ini kadang-kadang seperti itu. Ini yang membuat frekuensi atau jadwalnya ini menjadi lama. Kemudian yang kelima, karakteristik penerbangan udara yang jelas biaya. Kalau tiket kereta api, tiket bus dibanding dengan tiket pesawat terbang ini berbeda. Yang paling mahal adalah tiket pesawat terbang karena jumlah uang yang dibayarkan oleh pelaku perjalanan ini cukup banyak untuk membiayai operasionalnya di bandara ini cukup tinggi. Di samping pesawat itu juga harganya cukup mahal, kemudian bahan bakar yang digunakan juga mahal sehingga biaya yang diperlukan ini juga cukup tinggi. Ini yang menyebabkan biaya perjalanan dengan pesawat terbang ini relatif mahal. Kemudian transportasi yang keempat, yang pertama darat, yang kedua railroad, yang ketiga udara, yang keempat jenis transportasi melalui air. Nah, transportasi air dapat
dibagi menjadi 3 kategori Jabodetabek ini. Ada 3 kategori transportasi melalui air. Yang pertama adalah perairan dalam pulau. Anda mengenal ada istilah ASDP, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kalau kita akan ke Pulau Bali, kita berhenti sampai di Banyuwangi, di Pelabuhan Ketapang, kita menyeberang pakai kapal ASDP seperti ini, kita ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita akan ke Lampung, kita perjalanan darat sampai Merak, ya, nanti dari Merak kita menyeberang pakai ASDP ini menuju ke Bakauni, kemudian dilanjutkan perjalanan darat. Nah, ini transportasi air yang pertama ini adalah ada transportasi sungai, seperti sungai yang besar di Kalimantan, Sungai Mahakam, itu ada transportasi melalui sungai. Kemudian ada transportasi danau di daerah Toba, itu transportasi danau. Kemudian penyeberangan, ini ada penyeberangan di danau, ada penyeberangan di laut. Ya, ini namanya perairan dalam pulau atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian transportasi air yang kedua itu perairan antar samudra menggunakan kapal. Hanya saja perairan antar samudra ini masih melalui suatu wilayah negara, mungkin melalui Selat Malaka, melalui negara Singapura, melalui perusahaan Suez, negara Mesir, dan lain sebagainya. Ini masih memiliki aturan-aturan ketentuan dan juga melalui pemeriksaan di wilayah negara yang bersangkutan. Nah, perairan internasional, ya, perairan internasional ini adalah perairan khususnya laut ini yang tidak memiliki kedaulatan. Semua negara, semua kapal bebas di perairan internasional ini. Ya, semua negara memiliki kebenaran di wilayah tersebut. Jadi nelayan itu mau cari ikan berapa ton pun kalau di perairan internasional bebas. Tapi kalau mau masuk di wilayah negara, dia bisa kena tangkap. Ya, tidak diperkenankan, tapi di perairan internasional diperbolehkan. Nah, ini transportasi air ada 3 macam tadi. Ada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, perairan antar samudra, kemudian ada perairan internasional. Nah, transportasi air ini memiliki kelebihan. Yang pertama, biaya relatif murah jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Bahan bakarnya lebih murah, muatnya bisa banyak, sehingga biayanya relatif lebih murah. Ya. Kemudian yang kedua, daya angkut besar. Ini khususnya yang melalui perairan samudra dan perairan internasional. Ini angkutnya bisa ribuan kontainer diangkut sekaligus. Tonasenya juga bisa ribuan ton. Ya, ini angkut. Kemudian kelebihan yang ketiga, dapat mengangkut segala jenis komoditi dari yang bernilai rendah sampai dengan tinggi. Kapal itu akan memuat pesawat terbang ya bisa, mau memuat sayur-sayuran ya bisa. Ini semua jenis komoditi bisa diangkut melalui kapal. Ya, itu kelebihan dari transportasi air. Kemudian, samping kelebihan, transportasi air juga memiliki kekurangan. Kekurangannya, pertama, gerakan kapal ini dibatasi oleh kemampuan kedalaman air. Khususnya sungai, ini kedalaman airnya berapa, ini
kapal yang bisa lewat juga terbatas, tidak bisa kapal besar masuk ke sungai, nanti bisa kandas ya, atau bagian bawah kapal ini mengenai dasar sungai. Ini di sungai, kanal, dan danau ini terbatas. Laut, kalau perairan internasional tidak ada ukurannya, karena kedalaman lautnya itu bisa ratusan bahkan mungkin ribuan meter dibandingkan sungai yang kedalamannya mungkin 50 meter. Ya, kalau di Kalimantan itu ada yang kedalamannya sampai 80-90 meter, tapi juga ada yang kedalamannya sekitar 30 meter, sehingga sulit sekali kapal itu akan lewatnya. Ini gerakan kapal terbatas. Kemudian kekurangan yang kedua, tempuh relatif lama dibanding moda transportasi lainnya, lebih-lebih transportasi udara. Nah, kapal di laut kalau diukur dengan kecepatan di darat seperti feri penyeberangan, itu kecepatannya itu sekitar 20-40 km per jam maksimum. Itu kalau diukur dengan kecepatan di darat. Dan Anda tahu kecepatan di darat itu bisa lebih dari 80 km, bahkan lebih dari 100 km per jam. Ya, kalau di laut itu kalau diukur dengan darat kecepatannya paling 20 km per jam atau 40 km per jam. Ini relatif lebih lama. Ya, kecuali kapal motor yang cepat, ini memang waktu tempuhnya lebih cepat, tetapi dia biasanya tidak membawa barang-barang yang relatif besar ataupun berat. Biasanya untuk angkutan manusia saja terbatas. Kalau ada kapal motor cepat, tapi untuk angkutan barang dalam laut ini biasanya menggunakan kapal yang jarak atau waktu tempuhnya itu relatif lama. Dan yang kekurangannya adalah amat tergantung pada cuaca atau Anda tahu berita-berita di televisi begitu musim penghujan atau cuaca kurang baik, ada gelombang tinggi, maka angkutan laut itu diberhentikan. Bahaya gelombang tinggi di wilayah selatan Jawa, gelombang lebih dari 4 meter, maka tidak ada yang boleh melaut. Ya. Di wilayah timur Pulau Jawa, penyeberangan Bali dihentikan karena ada gelombang tinggi yang lebih dari 4 meter, maka akan dihentikan. Itu kekurangan transportasi air itu. Ya, termasuk di lautan bebas itu gelombang lautnya itu tidak hanya 4 meter, tapi bisa 6 meter, bahkan kalau pas ada badai itu bisa luar biasa gitu ya. Ini amat tergantung dengan cuaca atau iklim transportasi air. Dan setelah kita mengetahui berbagai macam moda transportasi, selanjutnya kita bahas proses penyaluran. Ya, kita masih bahas proses penyaluran barang dari katakanlah organisasi pusat ke organisasi unitnya, khususnya hanya proses penyaluran barang ini khususnya dari kantor pusat ke kantor cabang atau dari unit pusatnya ke pusat ke unit-unit yang ada di bawahnya. Ini yang pertama adalah melakukan penelitian terhadap surat permintaan pengadaan perbekalan. Surat permintaannya, mohon kebutuhan barangnya, mengusulkan katakanlah barang-barangnya macamnya, kalau itu berupa alat katakanlah sekian unit personal komputer, sekian unit printer, kemudian kalau ada barang habis pakainya, kertas mungkin sekian, print kertas dan lain sebagainya, kita lihat surat permintaannya. Kemudian juga hasil keputusan pengadaan kebutuhan
Anda mengumpulkan 40 komputer, 40 PC, tetapi disetujui hanya 30. Ya, maka kita lihat hasil keputusan ini, kita cek, oh ini yang akan dikirimkan ke unit adalah 30 unit. Nah, ini dicek dulu surat permintaan dari unit ke pusat dan juga keputusan pusat untuk pengadaan kebutuhan barangnya ini. Proses yang kedua itu mempersiapkan secara fisik barang yang telah disetujui untuk diserahkan kepada unit peminta barang. Ini sesuai dengan permintaan unit kerja yang dibutuhkan, dan persiapan administratif untuk penyerahan barang. Jadi yang pertama, kita siapkan fisik barang dulu. Artinya apa? Barang-barang ini kita kelompokkan. Ibaratnya dari Semarang itu akan mengirimkan barang-barang ke kabupaten-kabupaten, maka barang-barang itu disiapkan. Oh, ini untuk Kabupaten Wonosobo, ini untuk Kabupaten Temanggung, ini untuk Kabupaten Magelang, dan seterusnya dikelompokkan ya di pondok-pondok. Siapkan dulu barangnya, ini yang untuk wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini, sesuai dengan surat itu. Nah, setelah barang-barang itu dipersiapkan secara fisik, dikelompokkan menurut tempat pengiriman, maka yang berikutnya yang harus dipersiapkan adalah administratif. Perangkat instrumen administratifnya, perangkat administrasinya, yaitu yang pertama berita acara penyerahan beserta lampirannya itu jelas, surat jalannya harus ada, ya, semuanya dipersiapkan. Oh, ini berita acara, surat jalan, dan lain sebagainya untuk Kabupaten A sudah saya persiapkan di dekat barang yang akan dikirim ke Kabupaten A. Kabupaten B juga barang beserta kelengkapan aplikasinya dipersiapkan dalam satu ruangan khusus biasanya. Ini mempersiapkan secara fisik barang dan administrasi. Kemudian yang ketiga, proses penyaluran barang. Ini membawa perbekalan tersebut, barang-barang yang dikirim tersebut diletakkan pada tempat khusus yang merupakan tempat persiapan penyerahan perbekalan kepada unit kerja yang membutuhkan. Jadi apakah barang itu dikirimkan dari provinsi katakanlah ke kabupaten, serah terimanya di kabupaten, atau serah terimanya di provinsi, kabupaten yang ngambil. Ya, sebagai contoh, setiap akhir tahun SMK itu mengambil ijazah, belangko ijazah ke provinsi. Oleh provinsi sudah di pondok-pondok, sudah ditameng-tameng. Ini untuk Kabupaten A, ini Kabupaten B, Kabupaten C, serta perangkat administrasinya juga sudah. Kemudian tiap kabupaten sudah di pondok-pondok juga. Ini untuk SMK Negeri 1, ini untuk SMK Negeri 2, sudah packing sendiri. Ini untuk SMK swasta X, ini untuk SMK swasta Y. Itu sudah di packing masing-masing beserta kelengkapan administrasinya. Nah, itu biasanya ditaruh di tempat khusus, ya, pada ruangan khusus, sehingga nanti pada waktu serah terima tinggal panggil Kabupaten A, ini barang Anda, silahkan dicek. Setelah dicek, silahkan tanda tangani berita acara serah terima barang, kemudian surat jalannya, silahkan barang diambil. Lah, ini barang-barang itu mesti dipersiapkan di tempat khusus nanti untuk acara serah terima barang. Ini proses penyaluran yang ketiga. Kemudian
Yang keempat, penyerahan perbekalan kepada unit kerja yang membutuhkan. Setelah disiapkan tadi di tempat kerja, ditentukan, kemudian proses berikutnya adalah penyerahan. Jadi saya sampaikan, ini barang-barang yang kami serahkan dari pusat ke unit kerja. Macam barangnya ini, daftarnya ini, silahkan dicek. Nanti ada orang yang cek, biasanya akan menerima itu ngecek. Ya, kita akan menerima belangko jasa itu, kita ngecek jumlah jurusan A sekian, jumlah jurusan B sekian, jumlah totalnya sekian, sudah betul atau tidak. Kemudian ada belangko yang rusak atau tidak, dicek semua. Kalau semua sudah benar, baru tanda tangan berita acara serah terima barang. Ya, ini proses yang keempat adalah menyerahkan perbekalan itu kepada unit kerja yang membutuhkan. Ini proses penyaluran barang. Nah, ini contoh pertama adalah surat jalan. Ya, jadi kalau kita akan mengirimkan barang ke suatu unit kerja, katakanlah ke sekolah, yang mengirimkan itu adalah biro angkutan, jasa angkutan, maka supirnya atau pengirim barang tersebut ini dibekali surat jalan. Nanti sekolah datang menyampaikan surat jalan ini, Pak, kami akan mengirimkan barang-barang ini yang dikirim dari kantor pusat. Barangnya adalah ini. Bisnya kalau dalam bus atau poli ya sekian poli. Kalau itu berupa mesin ya sekian unit, ada di surat jalan. Ya, setelah si penerima itu melihat, oh iya, saya memang menunggu kiriman ini, barang itu dibongkar. Ya, setelah dibongkar, diturunkan, dicek barangnya. Kemudian setelah semua dicek, kelengkapannya benar, barang-barangnya lengkap, barang-barangnya baik. Kalau barang-barang itu perlu diuji coba ya diuji coba, semuanya dalam keadaan baik, maka kita isi berita acara serah terima barang tadi. Ya, pihak pertama yang menyerahkan barang siapa, terusnya tanda tangan. Kemudian pihak kedua yang menerima barang siapa, tanda tangan. Nah, kalau perlu karena harga barangnya yang relatif mahal, kemudian menggunakan materai ya menggunakan materai. Jadi termasuk kan, lampirannya. Nah, ini lampiran berita acara, nama barangnya apa saja, spesifikasinya bagaimana, apa saja, kemudian banyaknya dan satuannya. Komputer mereknya ini, spesifikasinya, prosesornya ini, RAM-nya ini, PGA-nya ini, kemudian ada harddisknya dan lain sebagainya, semua itu speknya disebutkan dalam lampiran berita acara. Nah, setelah dicek dan semuanya benar, maka ini bisa ditandatangani. Nanti pihak pengirim barang jasa angkutan itu akan membawa kembali berita acara serah terima barang tersebut. Ya, ini tiga surat jalan, berita acara, ini perintah yang diperlukan dalam proses penyaluran barang. Nah, nanti perangkat administrasi apa saja penyerahan barang, penyaluran barang, ya, paling tidak tadi itu berita acara, surat jalan, mungkin kalau itu pembelian nanti ada faktur, ya, dan lain sebagainya, itu nanti bisa Anda pelajari. Anda bisa mempelajari pada pedoman pengelolaan barang dan jasa, ini khususnya nanti dalam pengiriman, penyampaian, penerimaan barang itu bagaimana prosedurnya, administrasinya bagaimana, nanti bisa Anda pelajari sendiri.
Ya, demikianlah tadi anak-anakku sekalian kita bahas dari moda transportasi, yaitu transportasi udara dan transportasi air, kemudian juga proses penyaluran barang ya dari kantor pusat ke unit yang ada di bawahnya. Cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai bertemu kembali minggu depan. Sampai ketemu, selamat pagi, selamat berolahraga, tetap semangat.